Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, ilmu, dan rezeki yang tak terhitung. Kalau di Uniga ada I3, yaitu iman, ilmu, dan amal, dan rezeki yang tidak terhitung jumlahnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam segala hal, termasuk dalam bekerja dan beramal. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Ali Gufron, saya akan memaparkan materi mengenai etika profesi dalam Islam, mulai dari pengertian, dasar hukum, prinsip, contoh penerapan, hal yang harus dihindari, manfaat, hingga kesimpulannya. Mari kita pahami terlebih dahulu maknanya satu persatu. Etika adalah nilai moral yang menjadi pedoman perilaku manusia agar sesuai dengan ajaran agama dan nilai kebaikan. Profesi adalah jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang memadai, rasa tanggung jawab, serta memiliki aturan atau kode etik tersendiri. Sedangkan etika profesi adalah pedoman moral yang mengarahkan seseorang agar menjalankan pekerjaannya dengan jujur, dapat dipercaya, berlaku adil, bersifat profesional, dan seluruhnya selaras dengan ajaran Islam. Seluruh ajaran ini memiliki dasar yang kuat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'imma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila memutuskan perkara atau menjalankan tugas harus dilakukan secara dengan adil-adilnya. Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya apa? Bukan artinya. Ayat ini Allah mengingatkan bahwa segala amal, perbuatan, dan pekerjaan kita akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang beriman, sehingga kita wajib bekerja dengan sebaik-baiknya. Ada 7 prinsip utama yang harus kita pegang teguh saat menjalankan profesi apapun. Yang pertama amanah, yang kedua jujur, yang ketiga adil, yang keempat disiplin, yaitu menjalankan aturan atau jadwal pekerjaan dengan tertib dan konsisten, yang kelima profesional, intinya teman-teman menggunakan keahlian yang dimiliki dan terus meningkat kualitas pekerjaan. Yang keenam bertanggung jawab, tidak menye-menye, siap menjawab dan memikul konsekuensi dari setiap tindakan dan hasil pekerjaan. Yang ketujuh menjauhi segala tindakan yang salah seperti korupsi, Bapak Prabowo, menerima suap atau riswah, serta segala bentuk kecurangan dalam pekerjaan. Teman-teman, mohon maaf tadi saya menyebutkan Bapak Prabowo, maksudnya pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang, mereka berprofesi sebagai profesinya yaitu tukang korupsi. Berikut adalah contoh nyata penerapannya. Ada bagi guru itu mengajar dengan niat ikhlas karena Allah. Tidak apa guru itu mematok harga, karena ikhlas itu urusan hati, sedangkan lapar itu urusan perut, ya. Serta menjadi teladan akhlak yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua, bagi dokter itu harus melayani semua pasien tanpa membeda-bedakan. Seperti BPJS itu tidak boleh dibeda-bedakan dokter-dokter, ya, serta menjaga kerahasiaan data dan kondisi pasien dengan ketat. Yang ketiga, bagi pedagang menggunakan timbangan dan harga yang jujur, karena ada dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang dalam timbangannya. Serta tidak menipu pembeli dalam hal kualitas maupun jumlah barang. Yang keempat, bagi pegawai atau pekerja datang bekerja tepat waktu serta menyelesaikan setiap tugas dengan hasil yang maksimal dan benar. Yang kelima, ada untuk tambahan dari saya, etika berprofesi sebagai pemerintah seperti DPR itu tidak boleh melakukan suap, tidak boleh korupsi, ya teman-teman. Harus menjalankan amanah, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Agar pekerjaan kita menjadi baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhi hal-hal berikut, teman-teman. Yang pertama ya, melakukan korupsi atau mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Yang kedua, menerima atau meminta suap sebagai imbalan atas pekerjaan atau keputusan seperti bapak-bapak hakim. Yang ketiga, memalsukan data, laporan atau hasil pekerjaan agar terlihat baik padahal tidak benar seperti joki kripsi. Yang keempat, menipu pelanggan atau pihak lain yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Yang kelima, bersikap malas bekerja dan tidak menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Yang keenam, menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Manfaat apabila kita senantiasa menjalankan etika ini sesuai ajaran Islam, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Antara lain, mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, atasan, dan orang-orang yang kita layani. Yang kedua, mampu meningkatkan kualitas hasil pekerjaan kita dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tercipta lingkungan kerja yang sehat, rukun, dan saling menghargai. Yang keempat, mendapatkan keberkahan yang besar atas setiap rezeki yang kita peroleh. Yang kelima dan yang paling utama, mendapatkan ridho serta pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa etika profesi dalam Islam mengajarkan kita bahwa setiap pekerjaan yang kita jalani adalah sebuah amanah besar yang harus kita laksanakan dengan kejujuran, keadilan, sikap profesional, serta tanggung jawab yang tinggi. Dengan demikian, teman-teman, pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya sekadar menjadi sarana untuk memperoleh penghasilan semata, melainkan juga menjadi jalan yang mulia untuk meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah teman-teman pemaparan materi mengenai etika profesi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jadikan bekal untuk menjalankan profesi apapun dengan sebaik-baiknya di masa depan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.